Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya. Perkenalkan, nama saya Novina Dehasna sebagai moderator. Saya ingin meminta izin untuk membuka diskusi hari ini. Baik, kami dari kelompok 3 akan memaparkan materi dari bab 4, yaitu tentang anatomi kurikulum. Saya di sini bersama rekan-rekan saya, ada Alfia Nursiti Aisyah yang akan memaparkan materi pertama, yaitu tentang standar tujuan. Lalu ada Ari Aslam Santoso yang akan memaparkan materi kedua tentang standar isi. Dan ada materi ketiga tentang strategi pelaksanaan yang akan saya bahas. Lalu materi terakhir yaitu materi keempat tentang evaluasi kurikulum. Baik, sebelumnya saya akan membahas sedikit tentang apa itu anatomi kurikulum. Anatomi kurikulum menggambarkan tentang jenis dan komponen-komponen yang seharusnya ada pada kurikulum dan batang tubuh setiap kurikulum. Masing-masing kurikulum pada dasarnya memiliki anatomi yang tidak sama, ada yang simpel dan ada pula yang sangat rinci. Dalam konsep kurikulum nasional, hal-hal yang terkait dengan komponen kurikulum ini dikenal dengan istilah beberapa standar nasional, yaitu standar hasil, standar isi, standar proses, dan standar evaluasi. Masing-masing komponen kurikulum tersebut memiliki karakteristik dan ketentuan atau persyaratan yang harus dipenuhi dengan baik. Baik, langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang standar tujuan. Kepada pemateri, saya persilahkan. Komponen tujuan. Secara teoretik dan praktik, istilah tujuan yang sering dipakai dalam perumusan tujuan yang sering dipakai dalam kurikulum adalah objektif, goal, dan aim. Objektif berarti memiliki pengertian bentuk keluaran atau output yang langsung dan bersifat spesifik dari sebuah kegiatan pendidikan atau pembelajaran atau implementasi kurikulum di kelas. Selanjutnya ada goal, yang lebih merujuk pada upaya pencapaian tujuan pada tingkat kelas atau institusi yang merupakan pengukuran tujuan kelas secara langsung atau bahkan tujuan dari sebuah lembaga pendidikan. Selanjutnya ada aim, merupakan pernyataan yang menggambarkan harapan dari tujuan hidup yang secara sadar atau tidak banyak dipengaruhi oleh pandangan filosofis. Selanjutnya, dalam konsep pendidikan nasional Indonesia, istilah tujuan tersebut dapat dilihat pada beberapa rumusan tujuan pendidikan menurut jenjang dan hierarki kurikulum, di antaranya tujuan kurikulum pendidikan tingkat nasional adalah tujuan umum pendidikan yang hendak dicapai secara nasional. Tujuannya bersifat umum yang merupakan cita-cita bangsa dalam bidang pendidikan. Selanjutnya, tujuan kurikulum pendidikan tingkat lokal dan regional merupakan rumusan tujuan kurikulum yang dirumuskan di daerah tertentu. Selanjutnya, tujuan kurikulum tingkat institusional merupakan tujuan pendidikan yang hendak dicapai oleh setiap satuan jenis dan tingkat pendidikan masing-masing. Selanjutnya, tujuan kurikulum tingkat mata pelajaran merupakan tujuan yang harus dicapai dalam setiap mata pelajaran atau bidang studi setelah terselesainya pelaksanaan mata pelajaran atau bidang studi masing-masing. Selanjutnya, tujuan tingkat materi pelajaran adalah tujuan yang hendak dicapai dalam penyelesaian pelaksanaan materi pembelajaran atau pokok bahasan
Kalau sekarang itu kita sering sebut dengan kompetensi dasar. Baik, itulah pemaparan dari materi pertama. Kita lanjutkan ke materi kedua tentang standar isi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi tentang kompetensi isi kurikulum. Dalam konteks kurikulum pendidikan nasional, sebagaimana disebutkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab 1 Pasal 1 Ayat 5, menjelaskan bahwa standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh setiap peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian, dalam menentukan isi atau materi kurikulum, tidak bisa dilepaskan dari pandangan filosofi dan teori pendidikan yang digunakan. Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dalam pengembangan kurikulum yang didasari oleh suatu filsafat, contohnya filsafat klasik seperti perennialisme, esensialisme, dan eksistensialisme, penguasaan materi menjadi hal yang sangat utama. Dalam hal ini, materi kurikulum juga disusun secara logis dan sistematis, dalam bentuk teori, konsep, generalisasi, prinsip, fakta, istilah, contoh atau ilustrasi, definisi, dan preposisi. Isi atau bahan kurikulum juga dapat dilihat dari tingkatan kurikulumnya, yang dimana disusun mulai dari kurikulum tingkat nasional, lokal, institusional, dan mata pelajaran. Di sisi lain juga, berdasarkan prinsip pengembangan kurikulum yang telah digariskan oleh Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa suatu kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikannya, potensi daerahnya, dan peserta didiknya. Maka, dalam suatu penentuan isi kurikulum harus diberi ruang untuk memasukkan suatu unsur dan kebutuhan daerahnya masing-masing, atau biasa disebut dengan muatan lokal. Di samping itu juga dikembangkan lebih jauh lagi dalam bentuk yang sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing, atau yang disebut sekarang dengan istilah kurikulum tingkat satuan pendidikan, atau bisa disingkat dengan KTSP. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ke materi ketiga yaitu tentang strategi pelaksanaan kurikulum. Dalam definisi ini, Fulan memandang bahwa implementasi sebagai sebuah proses menerapkan sebuah ide atau program baru dengan harapan adanya terjadinya sebuah perubahan. Nah, beberapa definisi menyatakan bahwa implementasi di samping dipandang sebagai sebuah proses, implementasi juga dipandang sebagai sebuah inovasi dan senantiasa melahirkan adanya perubahan ke arah inovasi atau perbaikan. Implementasi dapat berlangsung terus-menerus panjang waktu. Implementasi harus dapat menyelesaikan perbedaan antara praktek yang diharapkan dengan kenyataan. Pelaksanaan adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang ditempuh baik menyangkut pengaturan penyampaian informasi, pengaturan aktivitas guru dan aktivitas siswa. Dalam praktek penerapan kurikulum di Indonesia, strategi pelaksanaan atau implementasi merupakan sejumlah pedoman, penjabaran atau pengembangan kurikulum di bawahnya. Sebagai contoh, kurikulum KTSP yang pada dasarnya adalah bentuk implementasi atau penjabaran dari kurikulum-kurikulum tingkat nasional yang dirumuskan dalam bentuk standar kompetensi dan standar isi atau materi
dan standar hasil atau evaluasi serta kompetensi dasar yang terdapat dalam setiap materi pelajaran. Mungkin itu dari materi 3. Selanjutnya kita ke materi 4, yaitu materi yang terakhir tentang evaluasi kurikulum yang akan dibahas oleh rekan-rekan saya, Ari dan Alfi. Selanjutnya, evaluasi kurikulum. Apa itu evaluasi kurikulum? Evaluasi kurikulum adalah kegiatan evaluasi atas dokumen, proses, dan hasil implementasi dokumen. Adapun evaluasi kurikulum melingkupi 4 dimensi, yaitu 1. Sebagai suatu ide atau konsepsi. 2. Sebagai suatu rencana tulis. 3. Sebagai kegiatan atau proses. 4. Sebagai suatu hasil belajar. Kemudian, saya akan melanjutkan materi yang disampaikan oleh teman saya, Alfi, tentang evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum memiliki 4 jenis evaluasi, yang dimana diantaranya adalah 1. Evaluasi reflektif. Evaluasi reflektif adalah evaluasi kurikulum yang mencoba mengkaji ide yang dikembangkan dan dijadikan landasan bagi kurikulum. Yang kedua ada evaluasi rencana, yaitu suatu evaluasi yang dilakukan dengan hanya melihat atau mengkaji rencana evaluasi. Dan yang ketiga ada evaluasi proses, yaitu pelaksanaan evaluasi yang melihat berbagai faktor yang berhubungan dengan pelaksanaan kurikulum sebagai kegiatan. Kemudian yang terakhir ada evaluasi hasil. Evaluasi hasil ini yaitu merupakan pelaksanaan evaluasi hasil belajar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan berdasarkan penilaian standar nasional pendidikan serta berdasarkan kurikuler dan satuan pembelajaran. Dalam menentukan suatu evaluasi kurikulum dapat diimplementasikan dalam penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan yang dimana disebutkan bahwa penilaian belajar standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Pencapaian hasil belajar dimaksudkan adalah penilaian untuk semua mata pelajaran pada kelompok mata pelajaran. Hal tersebut merupakan penilaian akhir untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi dimaksud lebih banyak berkaitan dengan evaluasi hasil, bukan pada evaluasi proses, desain, dan ide. Oleh karena itu, setiap lembaga pendidikan dan guru sebagai pelaku pendidikan harus dapat melakukan evaluasi proses, evaluasi desain, dan evaluasi ide. Hal ini sangat penting dilakukan dalam konteks implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Mungkin hanya itu yang bisa dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, itulah pemaparan dari materi keempat, materi terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim, semua materi telah tersampaikan dan dapat saya simpulkan bahwa anatomi kurikulum memiliki komponen-komponen yang harus ada di dalamnya. Komponen sebagai sistem yang menyatu antar komponen sangat terkait satu dan lainnya. Tujuan komponen terkait pada tujuan kurikulum di berbagai tingkat. Adapun evaluasi kurikulum tidak hanya mengevaluasi hasil belajar, namun mencakup evaluasi terhadap apa yang telah direncanakan. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Baik, mungkin demikian dari kelompok 3. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya sebagai moderator undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.